Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Segenap pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, channel Kistijam yang saya hormati dan semuliakan, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Salawat teriring salam, semoga tercurah limpah kepada Nabi dan Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang namanya didekatkan dengan nama Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian di pagi hari akan membahas tentang masalah Dajjal. Kajian ini berbentuk tanya jawab, diungkap ketika lawatan dari Sumatera sampai Irian Jaya. Penanya pertama datang dari Bapak Miskamto dari Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan saat kunjungan dakwah ke Sumatera Selatan pada tahun 2000. Beliau menanyakan siapakah Dajjal itu, kemudian bagaimana ciri-ciri datangnya. Yang kedua, bagaimana tanda-tanda kemunculan dan di manakah tempat Dajjal sekarang, kapan Dajjal akan keluar dan apa faktor penyebabnya dan siapakah pengikut Dajjal itu. Cukup banyak pertanyaannya. Yang pertama, Imam Ahmad dalam musnadnya diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Abbas, sanad hadis ini disahihkan oleh Ibnu Katsir. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal adalah anak laki-laki manusia dari keturunan Yahudi yang dikelilingi oleh 70.000 Yahudi yang bertoga. Apabila dilihat dari jauh seorang laki-laki pendek berbadan sangat gemuk, berkulit coklat merah yang murni, pipinya merah, berkepala besar, berambut keriting yang berbintik-bintik, tebal dan berkelok-kelok. Kemudian diriwayatkan dari Fatimah binti Qais bahwa ia mendengar dari seruan tukang seru Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat berjamaah dan di saf wanita. Rasulullah duduk di atas mimbar kemudian mengabarkan berita tentang Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari berasal dari Bani Luham dan Juzam, 30 orang terdampar di sebuah pulau, ya, konon katanya yaitu di Yaman Selatan, di mana beliau pada saat itu adalah terdampar dan kemudian bangun bertemu dengan seekor binatang yang bernama Al-Jasasah. Kemudian dia mengatakan disuruh untuk menemui seorang laki-laki yang berada di biara. Kemudian beritakanlah kepadaku, kata orang yang ada di dalam tersebut, tentang pohon kurma di negeri Baisan. Apakah masih ada atau masih tumbuh? Maka jawaban Tamim Ad-Dari, masih. Kata orang yang di dalam itu, sebentar lagi akan tidak berbuah. Yang kedua, kabarkanlah kepadaku tentang danau Tiberiah atau danau Tobariah atau danau Yahudiyah. Apakah danau tersebut masih berair? Ya, kata Tamim Ad-Dari. Kata orang yang di dalam, nanti sebentar lagi akan kering. Yang ketiga, tentang mata air Zugar yang ada di Syria. Apakah petani masih mempergunakan airnya? Ya, kata Tamim Ad-Dari, sebentar lagi akan kering. Kemudian yang keempat, beritakanlah kepadaku tentang Nabi yang Ummi. Apakah mereka diperangi oleh orang Arab? Ya, kata Tamim Ad-Dari. Kemudian Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat Nabi tersebut, bertanya, siapa kamu? Maka yang ada di dalam tersebut mengatakan, kudrat Allah telah menentukan sayalah Al-Masihud Dajjal. Jadi orang yang pertama kali menemui dan bertemu dengan Dajjal adalah sahabat Tamim Ad-Dari. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tanda-tanda kemunculan atau kedatangan Dajjal? Pertama, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, pertama adalah orang yang sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian darah seorang muslim mudah ditumpahkan. Mari kita lihat. Sejak
kaum muslimin di Bosnia, ya. Kemudian dibunuh oleh Serbia, Kristen Ortodok. Kemudian Palestina, yaitu bergejolak dengan Yahudi sejak tahun 1947. Afghanistan dihancurkan oleh Amerika Serikat. Kemudian Muslim Rohingya, ya, oleh Buddha, pimpinan Asim Wiratu. Kemudian Suriah, yaitu bergejolak dengan Syiah, pimpinan Bashar Assad. Muslim Uighur, yaitu oleh komunis Cina. Kemudian di India, yaitu orang radikal Hindu, pimpinan Narendra Modi. Hampir semua yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Selanjutnya, tanda-tandanya apa? Banyak orang sudah memakan harta riba. Dibangunnya gedung-gedung megah dan tinggi. Minuman khamr, minuman keras sudah menjadi kebanggaan. Banyak para penyanyi berpentas. Kaum pria banyak yang memakai sutra. Perjanjian mudah dilanggar. Perjanjian banyak dilanggar. Kemudian ilmu, selain ilmu agama, banyak orang yang tidak menekenuinya. Dan masjid dihiasi, silaturahmi diputuskan. Banyak para ulama palsu dan sedikit para ulama rabbani. Hukum Allah tidak dijalankan. Banyak lelaki menyerupai wanita dan sebaliknya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di manakah Dajjal berada? Dajjal tempatnya adalah di Pulau Socotra. Kemudian dia ini akan lari, yaitu menuju Khurasan. Ad-Dajjalu yahruju min ardi bil masriki yuqalu lahu Khurasan. Dajjal akan keluar yaitu dari tanah tempat, yaitu di sebelah timur. Nabi berisyarat ke sebelah timur, wa yuqalu laha, dan disebutnya adalah Khurasan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad nomor ke-33. Hadis Imam Tirmidzi nomor 2237. Kemudian tempat Dajjal Rasulullah mengisyaratkan yaitu ke arah timur. Ini hadis Tirmidzi dan Imam Ibnu Hakim. Dajjal adalah anak seorang peramal, dukun. Tempat Dajjal di arah timur, tepatnya yaitu di daerah Khurasan, sebuah desa di Isfahan antara perbatasan Rusia dan Iran. Annahu yahruju min asobihanin. Sungguhnya dia Dajjal yahruju akan keluar min asobihanin, yaitu dari Isfahan. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan keempat, kapan Dajjal keluar dan apa faktor penyebabnya? Hadis sahih dari Hafsah Ummul Mukminin, Rasul bersabda, sesungguhnya Dajjal akan keluar karena suatu kemarahan. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Hakim dalam musnadnya, Dajjal akan keluar dengan menghembuskan napas panjang sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu setelah Istanbul Turki ditaklukkan oleh kaum muslimin, setelah pembangunan Baitul Maqdis adalah kehancuran Yathrib, Madinah, dan setelah itu pertempuran besar yaitu penaklukan Konstantinopel. Yang kedua, terjadinya perang besar yaitu perang Armageddon. Terjadi kekeringan sungai Efrat dan mengeringnya danau Tiberia di Sam, kemudian keringnya kebun kurma di negeri Baisan, perbatasan Palestina dan Yordan. Kemudian ketiga, tahun-tahun kekeringan, kelaparan, bencana, maraknya harga barang-barang, dan berkurangnya agama manusia. Kerusakan umum di muka bumi, tidak adanya stabilitas, huru-hara, peperangan, kelaparan, kekeringan, sungai-sungai, dan tambahnya problematika, krisis internasional, fitnah makanan dan minuman. Kemudian pertanyaan yang kelima, siapakah pengikut Dajjal? Saya akan bacakan hadisnya. Aksaru ittiba'ud Dajjal al-Yahudu wan Nisa. Kebanyakan para pengikut Dajjal ini adalah kaum Yahudi dan perempuan. Yatba'ud Dajjal mi Yahudi asobihan sab'una alfa alaihim at-Toyalisah. Dajjal akan diikuti oleh 70 ribu Yahudi dari Asbahan. Mereka ini yang mempergunakan at-Toyalisah. At-Toyalisah ini selendang, yaitu di pundak yang tidak berjahit. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 2944. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini datang dari Bapak Agus Hermawan.
Kampung Cikumpai, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Lebak, Rangkas Bitung. Masalah Dajjal, adakah di dalam Al-Quran yang menerangkan secara langsung atau tidak langsung? Jawab, Dajjal diterangkan di dalam Al-Quran secara tidak langsung, ya, akan tetapi dalam bentuk tafsir, yaitu Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang untuk dirinya jika ia belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan hadis Nabi, 3 perkara bila muncul tidak akan berguna iman seseorang. Pertama, ketika munculnya Dajjal. Kedua, ketika datangnya Dabbah. Kemudian yang ketiga, ketika matahari terbit di sebelah barat. Kemudian dalam tafsir Al-Furqan halaman 288, catatan kaki nomor 953 dan 954, yang pertama, pada hari datangnya sebagian dari tanda-tanda Tuhanmu itu, yakni tanda-tanda ketentuan hari kiamat atau tanda-tanda maut itu. Kedua, tidak akan bermanfaat iman seseorang yang tidak beriman sebelumnya atau tidak mengerjakan kebaikan pada imannya. Dalam tafsir Al-Furqan halaman 288, catatan kaki pada nomor 954. Di hari yang terlihat tanda-tanda ketentuan kiamat atau tanda-tanda mati atau tidak berguna iman orang yang tidak beriman sebelumnya. Kemudian hadis-hadis yang menerangkan tentang Dajjal. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza faraga ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwad billah min arba'i kalimatin. Min adabi jahannam, adabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril mas." Apabila kalian telah selesai tasyahud akhir, maka hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 kalimat. Pertama, dari azab kubur, dari fitnah jahannam, kemudian dari fitnah hidup, dan kemudian dari kejelekan Dajjal. Yang kedua diriwayatkan dari Imran bin Husain, Nabi bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah akbaru min fitnatid Dajjal." Fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat, maka fitnah yang paling terbesar adalah fitnah Dajjal. Nabi bersabda, "Ad-Dajjalu maktubun baina ainaihi kafaru ay kafir." Dajjal tertulis di antara kedua matanya, yaitu huruf kaf, fa, ro. Semua orang mengenainya itu kafaro, kafir. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Jabir, Ummu Suraik mendengar Rasulullah bersabda, "La yafirunna an-nas minad dajjali fil jibali." Qalat Ummu Suraik, "Ya Rasulullah, fa inal arabu yawma qalilun." Rawahu Muslim. Manusia akan lari dari Dajjal menuju ke gunung-gunung. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, di manakah bangsa Arab saat itu?" Maka Rasul menjawab, "Jumlah mereka adalah sangat sedikit." Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, innahu la yuladu lahu waladun wa innahu la yadkhulul madinata wala makkata." Rawahu Muslim. Dajjal berasal dari bangsa Yahudi, dia tidak beranak serta tidak bisa masuk kota Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian tempat keluar Dajjal disebutkan annahu yahruju min asobihanin. Dajjal akan keluar dari kota Isfahan atau Iran. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini datang dari Bapak Dr. Toto Suprapto, Jalan Prankai Sevo, Nabire, Papua Irian Jaya. Beliau bertanya, bagaimanakah hubungan antara Dajjal dengan misi Yahudi serta ketetapan Allah akan hancurnya bangsa Yahudi? Jawab, Yahudi selalu menyebarkan berita gembira tentang akan munculnya pemimpin juru selamat mereka, si mata satu, yaitu Dajjal. Mengancam setiap musuh dengan kemunculannya. Mereka meyakini dengan datangnya Dajjal akan terwujud mimpi mereka menguasai dunia yang terbentang dari sungai
Nil hingga sungai Efrat, lalu membalas dendam musuh mereka. Menurut keyakinan orang Yahudi, Dajjal akan datang untuk mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi, menutup lembaran sejarah kaum muslimin dengan menghancurkan ajaran tauhid yang disebarkan oleh umat Islam. Dajjal akan muncul diiringi oleh 70.000 kaum Yahudi dari Isfahan serta manusia yang berhasil disesatkan oleh Dajjal. Apa bukti konkret? Pertama, di tahun 1999 JNP, yaitu Jewish National Pride, mereka sudah menanam yaitu pohon gorkot. Kemudian di tahun 2018 yaitu mereka sudah mempersiapkan namanya heifer, sapi merah yang merupakan atas perintah Rabi, nanti yang akan disembelih yaitu di Bukit Zaitun. Ketetapan Allah terhadap bangsa Yahudi. Surat 17 ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Waqadayna, dan kami telah menentukan ila Bani Israila, kepada Bani Israel, fil kitabi, di dalam kitab Taurat, la tufsidunna, niscaya benar-benar kamu akan berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, marrotaini, 2 kali. Dalam tafsirnya, pertama adalah menentang isi kitab Taurat, yang kedua adalah memenjarakan bahkan membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, bahkan akan membunuh yaitu Nabi Isa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Wala ta'lunna uluwan kabiro, dan kamu akan menyombongkan dengan kesombongan yang besar. Fa idza jaa wa'du ulahuma, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, ba'asna alaikum ibadal lana, maka kami akan datangkan kepada kamu yaitu hamba-hamba yang memiliki kekuatan besar. Siapa? Dulu adalah Raja Mesir yang bernama Bukhtanasor atau Nebukadnezar, sehingga Yerusalem di bumi hanguskan. Kemudian saat sekarang mereka Bani Israel sedang berbuat nista, sedang berbuat kedustaan dan melakukan perbuatan yang merusak di seluruh penjuru dunia, kejahatan yang terakhir ini, maka orang Yahudi nanti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadal lana, ini yang terakhir, hamba-hamba Allah yang mempunyai kekuatan besar adalah Imam Al-Mahdi. Kekuatan Dajjal 70.000, 1/3-nya akan dihabiskan oleh Imam Al-Mahdi dan 2/3-nya oleh Isa ibnu Maryam. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Kiamat tidak akan terjadi sehingga orang Islam berperang dengan orang Yahudi. Fayaqtulu muslimuna, kemudian orang-orang muslim membunuh mereka, hatta yahtabi'al yahud min warail hajari wasyajari, sehingga mereka orang-orang Yahudi bersembunyi yaitu di batu dan di pohon. Fayaqulul hajaru, kemudian batu berkata, awi syajaru, atau pohon, ya muslim, wahai muslim, ya Abdallah, wahai hamba Allah, hada Yahudi, di belakang saya ini ada Yahudi. Pata'ala, kemari, paktulhu, bunuhna illal gorkoda, kecuali pohon gorkod. Nah, pohon gorkod pada tahun 99 sudah ditanam. Mereka tahu, dan kalau tidak ditanam pohon ini, Dajjal tidak akan keluar. Tapi kalau ditanam, pohon tersebut akan menjadi buah simalakama. Mereka sudah tahu. Fa'indahu min syajaril Yahudi, pohon tersebut karena pohon Yahudi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian pertanyaan dari Bapak Abdul Ghani, Blok Gembreng, Indramayu, Jawa Barat. Bagaimanakah tanda-tanda kiamat menurut hadis Rasul yang telah terjadi? Ya. Kiamat
terbagi kepada dua. Pertama adalah kiamat kecil dan kedua adalah kiamat besar. Tanda kiamat kecil diantaranya adalah diangkatnya ilmu agama. Rasulullah bersabda, innallaha yakbidul ilma intizan minan nasi walaki yakbidul ilma biqabdil ulama. Fabtau bi ghairi ilmin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu kecuali yaitu dengan cara mencabut daripada ulama. Kemudian mereka akan berfatwa yaitu bukan dengan ilmu, sehingga terjadilah kejahilan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian banyak terjadi pembunuhan seperti tadi, inna min asratis sa'a ayataqarabaz zamanu wa yankusul amalu tadharul fitanu wa yulkil syuhu wa yaksurul kharaju. Rawahul Bukhari. Di antara tanda-tanda kiamat, waktu berjalan begitu cepat, ilmu berkurang, fitnah merajalela, kebatilan banyak terjadi dan banyak terjadi pembunuhan. Kemudian pertanyaan dari Bapak Saripudin dari Bima, Nusa Tenggara. Apa saja kasus kemampuan luar biasa Dajjal atau fitnah yang menyebabkan fitnah? Yang pertama, dalam Sahih Muslim juz ke-5 halaman 2252, nomor hadis 2937, kecepatan Dajjal seperti hujan ditiup angin. Inilah fitnahnya. Kemudian dalam kitab Al-Jami'us Shogir juz ke-5 halaman 93, nomor hadis 5309, Dajjal akan memasuki dan berjalan yaitu di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Kemudian dia fitnahnya yang kedua, surga dan neraka Dajjal dalam Sahih Muslim juz ke-4 halaman 2248, nomor hadis 2934. Di sisinya Dajjal ada surga dan neraka. Neraka itulah surga, sedangkan surganya adalah neraka. Kemudian benda-benda mati dan hewan akan mematuhi perintahnya. Ini dalam Sahih Muslim juz ke-4 halaman 2252, nomor hadis 2937. Di antara fitnah Dajjal dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Memanggil hewan untuk mengikutinya, memerintahkan puing-puing reruntuhan agar mengeluarkan kekayaan yang terpendam. Inilah fitnah Dajjal yang paling berbahaya di akhir zaman. Kemudian berapa Dajjal akan tinggal di bumi? Dalam kitab Jami'ul Usul juz ke-9 halaman 345, nomor hadis 7839, masa tinggal Dajjal di bumi adalah 40 hari. Sehari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu minggu, dan yang lainnya seperti hari biasa. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Sakrim dari Kuningan, Jawa Barat. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari Dajjal? Ini yang paling penting. Pertama, hadirin rahimakumullah, saya menyerukan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, marilah sejak sekarang dimulai dari diri kita, dimulai dari hal-hal kecil, maka untuk menghafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Surat Kahfi adalah surat ke-18, banyaknya ayat, terdiri dari 110 ayat. Saya minta ayat 1 sampai ayat 10 harus sudah hafal, atau ayat 100 sampai 110. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, man hafidhu asra ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa orang yang menghafal surat Al-Kahfi baik awal ataupun akhir 10 ayat, maka dia akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Kedua membaca doa-doa dari fitnah Dajjal pada setiap sholat dalam tasyahud akhir. Di dalam hadis Bukhari dikatakan dalam bab jenazah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahanam, neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup
dan dari fitnah kematian dan kejahatan Dajjal. Kemudian yang ketiga caranya memantapkan iman kita dengan mempelajari hakikat dan fitnah Dajjal sehingga saat kemunculannya mengetahui yaitu kebohongan Dajjal dan berlari dan bersembunyi jika mengetahui Dajjal mendatanginya meskipun seorang mukmin yang kuat imannya karena fitnah Dajjal subhat dan sangat dahsyat. Kemudian ini pertanyaan dari Bapak Abdul Halim dari Banten. Ya. Siapa saja yang paling ditakuti oleh Dajjal? Ada 3 hal yang paling ditakuti oleh Dajjal. Pertama adalah dukhon, ya, asap kabut. Yang kedua Isa ibnu Maryam yang akan membunuh yaitu di tanah Lud. Dan yang ketiga seorang pemuda dari Palestina yang akan dijadikan percobaan. Itu bisa dilihat keterangannya di kitab Riyadhus Shalihin juz kedua hadis yang terakhir, hadis yang terserak-serak. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan walaupun singkat, fitnah Dajjal ini di akhir zaman yang sangat berat dan sangat dahsyat sekali dari hadis Rasulullah SAW. Semoga kita ini terhindar dari fitnah Dajjal dan menyebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, insya Allah Yayasan Kistijam di tahun sekarang 2 tahun ke depan akan membebaskan donasi wakaf kolektif, ya, lahan seluas 365.417, ya, alokasi untuk masjid, pondok pesantren terpadu, tahfidz Quran, pondok pesantren yatim piatu dan ekonomi syariah. Alamatnya di Kampung Bunisari, Desa Ciparean, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Insya Allah bagi jamaah yang ingin berpartisipasi menyumbangkan sebagian hartanya untuk wakaf kolektif bisa dilihat yaitu ditransfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0787 strip 01 strip 01 89 11 strip 53 strip 2 atas nama Yayasan Kistijam. Semoga apa yang ibu bapak dan para jamaah sumbangkan Allah Subhanahu wa taala membalas di dunia dengan keberkahan, umur panjang barokah di dalam taat, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, kemudian kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gunakan harta di jalan Allah. Kalau harta tidak digunakan di jalan Allah, maka harta akan habis juga, tapi bukan di jalan Allah. Gunakan waktu untuk membela agama Allah. Karena kalau waktu tidak dipergunakan untuk membela agama Allah, waktu akan habis juga. Seperti air es, digunakan ataupun tidak digunakan akan habis. Kemudian gunakan hidup untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup tidak digunakan untuk taat pada Allah, maka akan habis juga waktu tersebut, tapi bukan digunakan untuk taat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada kita semua, dan mohon maaf kepada segenap kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kesalahan diri pribadi saya pribadi. Dan saya akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.